Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Hari ini saya mau share lagi kegiatan saya menyiapkan menu berbuka puasa. Nah, menu kali ini simple dan sederhana aja. Untuk menu yang pertama, saya mau membuat lauk. Di sini ada udang. Udangnya sudah saya guntingin bagian moncongnya. Dan sekarang saya mau kerat bagian punggungnya buat ngeluarin kotorannya. Ini udangnya nggak saya kupas teman-teman, rencananya saya mau goreng asam. Nah, setelah dikerat seperti ini, saya keluarin kotorannya yang hitam-hitam ini. Karena kadang kalau kita nggak ngeluarin, disinilah bau amis itu tersembunyi. Nah, ini sudah bersih, saya akan melakukan sampai udangnya habis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, sekarang udangnya sudah saya cuci bersih. Sekarang waktunya saya mau marinasi. Sebelum digoreng, saya tambahkan dulu bumbu marinasi yaitu garam secukupnya aja. Kemudian saya juga menambahkan gula pasir secukupnya. Dan saya menambahkan sedikit air asam jawa. Karena udang ini kan udang goreng asam, jadi saya menambahkan air asam jawa secukupnya atau sedikit aja. Karena ini udang goreng asam, jadi hasilnya nanti itu udangnya akan sedikit lebih gelap warnanya atau sedikit kehitaman. Kenapa? Karena asam juga mengandung gula, jadi pada saat digoreng pasti hasilnya akan hitam atau gelap. Nah, di sini asam jawanya saya tambahkan sedikit aja air, jadi hasilnya kental seperti ini. Setelah saya memasukkan semua bumbu marinasinya, sekarang saya mau mix agar udang dan bumbu-bumbunya tercampur secara merata. Lalu saya juga menambahkan sedikit tepung maizena. Ini bukan seperti udang goreng tepung ya teman-teman, tapi fungsi tepung maizena di sini hanya untuk mengikat bumbu marinasi agar lebih tercampur atau lebih meresap lagi ke dalam daging udangnya. Jadi saya memberinya secukupnya aja, tapi kalau kalian mau menambahkan lebih banyak, nanti hasilnya akan seperti udang goreng tepung. Nah, setelah dimarinasi saya sisihkan dulu sampai bumbunya meresap. Lanjut saya mau lakukan atau mau buat lauk yang kedua yaitu teri masak asam. Nah, di sini saya sudah siapin teri basah atau mairo. Pertama-tama saya tambahkan dulu untuk bumbu-bumbunya, ada kunyit bubuk, garam, lalu saya juga menambahkan sedikit gula pasir, dan juga air asam jawa. Di sini air asamnya agak banyak karena saya mau merebusnya atau mau membuat ikan mairo masak asam atau palu kaci mairo. Nah, setelah tercampur semuanya, lanjut saya mau potong-potong bawang merah diiris-iris gitu buat bahan tumisan. By the way, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ini bawang merahnya langsung saya masukin aja ke dalam panci yang nantinya akan saya gunakan buat masak ikan. Oke, langsung aja kita masak ikannya. Di sini saya mau menambahkan sedikit minyak goreng untuk menumis si bawang merah. Jangan salfok dengan minyak goreng yang saya gunakan. Ini adalah minyak goreng bekas penggorengan atau bekas 1 kali penggorengan ya teman-teman. Nah, setelah bawang merahnya kecoklatan, saya masukkan langsung aja ikan teri basahnya atau mairo. Nah, ini direbus sampai mateng. Kalau ikan seperti ini, apalagi mairo
yang dimasak asam seperti ini anak-anak saya itu suka banget dan lahap banget makannya. Apalagi si adik Tisha, pasti dia doyan banget sama yang namanya palukaci mairo. Nah ini ikannya udah mateng, sekarang saya mau matikan api kompornya. Oke, lanjut saya mau membuat sayur. Kali ini saya mau membuat sayur bening aja, yaitu jantung pisang. Saya campur dengan kacang panjang dan juga bayam. Nah ini jantung pisangnya pertama-tama saya mau belah menjadi 2 dulu. Jadi saya hanya menggunakan setengah buah aja. Kalau satu sepertinya kebanyakan, gak akan habis walaupun dimakan sampai sahur. Jadi ini saya bagi 2 dulu. Jadi teman-teman, saya itu kalau masak menu berbuka puasa itu sudah saya perhitungkan untuk jadi menu makan sahur juga. Jadi kalau misalnya pada saat sahur saya nggak perlu lagi masak, cuman ngangetin aja makanan atau masakan yang ada. Kadang cuma nambah buat lauk, yaitu telur dadar aja. Itu pun kalau misalnya suami request atau anak saya request. Tapi kalau mereka nggak request, ya apa yang kita makan pada saat berbuka puasa itu juga akan menjadi menu pada saat sahur. Nah ini setelah saya bagi 2, saya juga sudah buang bagian kulit luarnya atau yang tua gitu. Sekarang saya mau potong-potong. Terlebih dahulu saya menyiapkan dulu sedikit air rendaman yang saya campur dengan sedikit garam. Nah ini jantung pisangnya langsung saya potong-potong aja. Kalau di rumahku itu, kami sekeluarga paling doyan yang namanya sayur jantung pisang. Apalagi kalau jantung pisang itu dimasak bareng daun kelor, itu cepet banget habisnya kalau di rumah. Nah ini setelah dipotong-potong langsung saya masukkan ke air rendaman. Saya remas-remas seperti ini. Fungsinya biar si jantung pisang getahnya itu keluar dan rasa sepatnya juga hilang. Nah setelah itu lanjut saya mau potong-potong si kacang panjang. Ngomong-ngomong tentang kacang panjang, saya itu paling gak doyan yang namanya kacang panjang loh teman-teman. Gak tahu kenapa saya gak suka yang namanya kacang panjang, tapi saya senang sekali membeli kacang panjang. Jadi setiap kali membuat sayur bening ataupun bikin sayur santan seperti labu, itu selalu saya masukkan kacang panjang. Walaupun nantinya saya pilih kacang panjangnya saya sisihkan pada saat saya makan. Nah ini air rebusan sayurnya udah mendidih. Tapi sebelum saya masukkan jantung pisang, terlebih dahulu saya mau menambahkan air ikan masak asam tadi ke dalam air rebusan sayur. Agar nanti hasil dari rebusan sayur jantung pisangnya itu kuahnya menjadi lebih putih seperti menyerupai santan, tapi sebenarnya nggak pakai santan. Ini dididihkan dulu. Setelah mendidih langsung saya masukkan si jantung pisangnya. Jadi kalau sayur jantung pisang ketemu dengan air ikan atau air ikan masak, itu pasti hasil kuahnya akan menjadi putih. Nah ini langsung saya masukkan aja. Kemudian saya akan rebus sampai jantung pisangnya ini mateng atau empuk. Ini sudah mendidih, saya mau menambahkan seasoning dulu. Bumbunya itu hanya garam aja yang saya tambahin. Saya nggak menambahkan bumbu-bumbu lainnya. Karena judulnya kan sayur bening ya, jadi saya cuma menggunakan garam. Nah ini saya masukkan kemudian si kacang panjang. Saya rebus sebentar, lalu saya masukkan daun bayam.
Oke, sekarang yang terakhir saya masukin daun bayam. Setelah daun bayamnya masuk, saya nggak perlu lagi ngerebus terlalu lama. Cukup diaduk-aduk aja sampai airnya mendidih kembali, lalu saya akan matikan api kompornya. Oke, sekarang lanjut saya mau menggoreng pastel, atau kalau di Makassar ini dikenal dengan nama jalang kote. Nah, ini sebelum saya goreng udangnya, saya mau goreng dulu. Masih ada sisaan kemarin, sempat buat bareng tetangga dan ini masih ada sisa, jadi saya mau goreng aja. Kalau di rumahku itu teman-teman, khususnya bagi saya sendiri, setiap kali bulan Ramadan atau menu berbuka puasa harus selalu ada, wajib ada si jalang kote ini. Entah kenapa, tapi kalau misalnya hari-hari biasa, saya juga nggak terlalu nyari si jalang kote ini. Oke, setelah jalang kotenya digoreng, lanjut saya goreng udang yang tadi sudah dimarinasi. Langsung saya masukin aja ke dalam minyak yang panas. Make sure kalian menggunakan minyak yang benar-benar panas agar si udangnya itu merekah dan dagingnya itu lembut teman-teman, gak alot. Nah, digoreng sambil dibolak-balik dan ini sudah jadi. Sekarang lanjut saya mau membuat sambal. Di sini saya mau membuat sambal pecak aja. Buatnya lebih simple, lebih cepet jadi. Lagian lebih pas juga dimakan bareng sayur bening. Nah, sambal pecak ini saya cuma menggunakan cabai rawit aja. Lalu saya menambahkan sedikit terasi. Ini terasinya udah dibakar sebelumnya. Kemudian sebelum saya ulek, saya tambahin dulu sedikit garam agar lebih mudah nguleknya. Lalu saya juga menambahkan sedikit gula pasir. Ini diulek aja sampai halus. Setelah halus, saya mau menambahkan 1 buah tomat. Diulek kembali sampai semuanya halus. Setelah itu sisihkan dulu, lanjut saya mau tumis irisan bawang merah. Nah, ini irisan bawang merahnya saya goreng sampai warnanya kecoklatan. Lalu langsung saya masukkan ke dalam sambalnya. Si bawang goreng ini saya masukkan dalam keadaan panas, lalu saya ulek kembali sampai semua tercampur rata. Oke, yang terakhir saya mau membuat takjil. Untuk takjil kali ini saya hanya membuat es cendol gula merah. Nah, di sini saya sudah nyiapin cendol. Kemudian juga ada cincau yang sudah saya potong-potong kotak. Ini langsung aja saya campurkan menjadi satu. Lalu ini adalah rebusan air gula merah, langsung saya masukin juga ke dalam cendolnya. Kemudian di sini saya menambahkan sedikit susu kental manis. Lalu saya juga menambahkan sedikit bubuk creamer agar kuahnya lebih creamy lagi. Bubuk creamer ini adalah bubuk serbaguna kalau kataku ya teman-teman. Bisa dimasukkan ke dalam masakan sebagai pengganti santan dan juga untuk dessert. Nah, ini saya sudah tambahin es batu. Dan ini dia makanan atau menu berbuka puasa saya untuk hari ini. Alhamdulillah semua sudah jadi tepat waktu. Sekarang sudah sore, sudah 5:30 sore. Sebentar lagi beduk maghrib tiba. Nah, ini adalah masakan saya hari ini. Ada udang goreng asam, ada sambal pecak, lalu ada sayur bening, jantung pisang. Ini airnya atau kuahnya putih ya teman-teman. Kemudian ada ikan mairo masak asam atau palukaci mairo. Dan menu wajibnya untuk takjil yaitu jalang kote dan juga es cendol. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar saya dapat lebih semangat lagi buat ngupload video-video terbaru lainnya. And see you on my next video. Bye!